Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Oke, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman materi tentang fisika, yaitu tentang fluida, lebih tepatnya tentang fluida statis. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau berdoa, dimulai. Jadi kita cukup dan berdoa. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, teman-teman mungkin bisa scan QR ini buat ngerjain kuisnya. Bentar aja kok, cuma kurang lebih 3 menit. Pada bagian ini, pengajar menjelaskan terkait penerapan fluida pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ada dongkrak hidrolik, kapal selam, dan balon udara. Misalnya nih, yang paling kiri, tahu nggak nih apa nih? Nah, dongkrak. Biasanya untuk apa ya? Ada yang pernah ngangkat mobil Bapak? Nah, jadi dongkrak hidrolik ini, kalau teman-teman bayangin, benda sekecil ini bisa ngangkat mobil sebesar itu. Nah, mobil itu kurang lebih beratnya 1 ton lah ya. Nah, jadi kenapa benda sekecil ini bisa mengangkat benda yang lebih jauh lebih berat dibanding benda bobot dari dongkrak hidrolik ini? Nah, itu karena ada mekanisme fluida, hukum fluida yang berlaku. Nah, yaitu hukum Pascal. Nah, pada pernah Selanjutnya, pengajar menjelaskan tentang hukum utama fluida, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Pada bagian ini, pengajar menjelaskan tentang prinsip kerja hukum utama hidrostatika beserta definisi dari hukum utama hidrostatika. Lalu menjabarkannya dalam bentuk rumus hukum utama hidrostatika. Kemudian, pengajar menyimulasikan hukum utama hidrostatika di online based simulator. Selanjutnya, pengajar menjelaskan tentang prinsip kerja hukum Pascal beserta definisi dari hukum Pascal. Lalu dilanjutkan menjelaskan rumus dari hukum tersebut. Kemudian, pengajar menyimulasikan hukum Pascal di online based simulator. Selanjutnya, pengajar menjelaskan tentang prinsip kerja hukum Archimedes beserta definisi dari hukum Archimedes. Lalu dilanjutkan tentang menjelaskan rumus dari hukum tersebut. Berikutnya, pengajar menjelaskan variabel apa saja yang mempengaruhi posisi benda di dalam fluida. Kemudian, pengajar menyimulasikan hukum Archimedes di online based simulator jika benda terapung dan jika benda tenggelam. Nah, teman-teman sudah melihat dari materi ketiga hukum fluida tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan teman-teman studi kasus dan juga tugas kelompok untuk lebih memahami lagi tentang fenomena fluida statis ini. Nah, mungkin kita bakal membagi kelompoknya menjadi 5. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa mulai dari sekarang. Mungkin untuk pembagian kelompoknya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, untuk kelompok 5 dan 6 mendapatkan hukum utama hidrostatika, untuk kelompok 1 dan 2 mendapatkan hukum Pascal, dan juga untuk kelompok 3 dan 4 mendapatkan hukum Archimedes. Pada bagian ini, para siswa akan mengerjakan studi kasus secara berkelompok dan topiknya sesuai dengan kelompoknya, yang setelah itu akan dipresentasikan di depan kelas. Setelah melakukan presentasi, para siswa akan mengerjakan peer assessment sebagai bentuk evaluasi kepada teman kelompoknya dalam mengerjakan tugas kelompok.
Ada apa anak-anak dari weight-nya ini lebih besar daripada masa jadi enggak, karena seribu. Jadi masuknya di sini. Iya. Masa kita dapat benar. Terima kasih Pak. Oke, gimana tugasnya teman-teman? Udah ada yang selesai? Oke, kalau gitu kita lanjut ke agenda selanjutnya, itu presentasi hasil diskusi. Nah, kira-kira ada kelompok yang mau maju nggak nih buat diskusi? Mungkin kelompok cowok mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tes kami. Setelah kami simulasikan pada layar dasar simulator, simulation maksudnya, kondisi yang terjadi pada sistem tersebut adalah benda menjadi tenggelam. Benda menjadi tenggelam, hal tersebut bisa terjadi karena densitas dari benda tersebut adalah 2,5 kg per liter, sedangkan densitas air adalah 1 kg per meter kubik. Yang dimana densitas dari benda lebih besar dibanding densitas dari air, sehingga menyebabkan benda tenggelam. Jika dihubungkan dengan hukum Archimedes, jika densitas suatu benda lebih besar dari densitas fluida, maka benda tersebut akan tenggelam. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dari kelompok 4 menjelaskan tentang fenomena hukum Archimedes, dan teman-teman dari kelompok 4 sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, selanjutnya apakah ada teman-teman lain yang mau maju untuk mempresentasikan hukum-hukum fluidostatis yang lainnya? Ada yang mau? Oke, ini dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kami tentang hukum Pascal. Oke, jadi soalnya terdapat gejala yang memiliki dua penampakan, negara 1 memiliki radius 40 mm dan A2 memiliki radius 30 mm. Jika pada penampakan 1 diletakkan benda di rangka M1 sebesar 400 gram dan M2 sebesar 100 gram pada penampakan 2, maka Dari soal itu kan diketahui kalau misalkan satunya 40 mm dan masanya itu 400 gram, sedangkan yang kedua ini 30 mm dan 1 gram. Setelah kita simulasikan ke online basic simulation itu tidak pada kondisi yang seimbang, sehingga kami ubah masa kedua ini menjadi 25. Kami hasilkan kondisi yang seimbang yang sesuai dengan perhitungan kami, jika rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah agar bisa seimbang, kita harus mengganti salah satu dari masanya. Jadi kita harus mengambil masa yang dua ya, biar seimbang. Kita dapati dari perhitungannya tadi 25 jam. Gimana teman-teman berasa hukum Pascal dari kelompok 2? Apakah sudah jelas? Oke, mantap. Nah, jadi kurang lebih fluidostatis itu dipengaruhi oleh 3 hukum, yaitu hukum pokok hidrostatika, hukum Pascal, dan juga hukum Archimedes. Nah, sebelum kita menutupi materi ini, nah teman-teman mungkin bisa diminta waktu mengisi ini quiz ini. Gimana, sudah ngerjain semua? Sudah. Oke, soalnya mudah ya? Oke, jadi kurang lebihnya materi fluidostatika itu tentang fenomena-fenomena yang terjadi di fluida. Jadi fluidostatika itu dipengaruhi oleh 3 hukum, yaitu yang pertama dari hukum pokok hidrostatika, ada hukum Pascal, dan juga hukum Archimedes. Nah, semoga materi hari ini membawakan berkah dan manfaat dan juga motivasi ke teman-teman semua. Dan sebelum saya tutup, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam ini ada 2, kapal selam yang bisa tenggelam dan bisa mabuk, dan juga ada kapal selam pendek. Ya, bisa gerak gitu mas. Keren sekali. Coba tak kelarin air. Sekarang bisa gerak. Saya paham nih. Assalamualaikum warahmatullahi